Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Mengubah bentuk-bentuk pecahan. Kita masih melanjutkan yang kemarin ya, persen, pecahan, dan desimal. Itu yang terakhir ini adalah tentang mengubah persen ke pecahan biasa dan sebaliknya ya. Kalau mau mengubah persen ke pecahan biasa gimana? Contoh ya, misalkan kita punya 30%. Artinya persen kemarin adalah per 100, ya berarti langsung saja 30-nya per 100. Sesuai angkanya di sini ya. Kalau 30% ya berarti 30-nya per 100. Ingat, tapi pecahan diusahakan disederhanakan ya, kalau bisa disederhanakan. Jadi kalau sederhanakan, ini yang atas dibagi 10, yang bawah dibagi 10 ya. Berarti jadinya 3 per 10. 30 bagi 10, 3. 100 bagi 10, 10. Oke, berarti 30% itu jadinya adalah 3 per 10. Oke, contoh lagi. Ya, kalau ada 142%, ya berarti sama aja 142 per 100. Ingat lagi, tetap disederhanakan. Kalau bisa jadikan pecahan campuran, ya pecahan campuran ya. Nah, kalau ini kan bisa nih, jadinya 142 dibagi 100 dapatnya 1, sisa 42 per 100. Disederhanakan lagi, yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2, jadinya 1, 21 per 50. Disederhanakan, yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2. 42 bagi 2 jadinya 21, 100 bagi 2, 50. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau seperti ini, 2,3%. Ini persen juga bisa bawa desimal ya di dalamnya. Ini kan 2,3%. Nah, kalau 2,3% gimana berarti? Ya sama saja 2,3 per 100. Terus gimana nih 23,100? Nah, kita bisa buatnya dia jadi senilai dengan cara, karena ini koma ya, kita kali 10 saja ya biar komanya hilang. Berarti yang atas kali 10, yang bawah kali 10. 2,3 kali 10 sama 100 dikali 10. Jadinya nanti 23 per 1000. 2,3 kali 10 itu jadinya 23. Komanya hilang ya. Kalau di belakang koma ada 1 berarti ngalinya 10. Kalau ada 2 ya 100. Sesuai nilai tempatnya ya. Kan per 10 nanti kali 10 dia jadi hilang ada satuan. Kalau per 100 nanti dikali 100. Sesuai komanya. Berarti ini 2,3% itu bisa ditulis sebagai, kalau bentuk pecahan biasanya, 23 per 1000. Oke, contoh lagi. Sekarang ini kebalikannya ya. Kalau kita punya pecahan biasa, mau dijadikan bentuk persen. Contohnya ini 3 per 5. Berarti caranya adalah dikali 100%. Jadi 3 per 5 dikali 100%. Ini mengalihkannya langsung ya, yang atas ini dikali sama 100. Ya berarti langsung aja 300 per 5%. Ingat ya, tanda per ini sama saja bagi. Berarti sama aja 300 dibagi 5. Berarti kita cari dulu 300 dibagi 5. 300 bagi 5, 5 kali berapa yang mendekati 300? Atau 5 kali berapa yang mendekati 30? Kali 6 ya. Dapatnya 30 kurangi 0. Nah, sisa nolnya ini karena sudah 0 di sini ya, dan sini 0 juga. Nolnya langsung aja ke atas jadi 60. Berarti jawabannya adalah 60%. Jangan lupa tanda persennya. Ingat, kalau mengubah pecahan biasa menjadi persen ya tinggal dikali 100%. Kalau mengubah pecahan biasa mengubah persen jadi pecahan biasa jadi tinggal diper 100. Oke, gampang ini ya, yang persen ini paling gampang, makanya ditaruh yang paling belakang biar mudah dipelajari. Lagi nih, masih pecahan ya. Misalkan ada 1/50 mau dijadikan bentuk persen. Ya berarti caranya ya 1/50 kali 100%. Berarti ya 1 kali 100, 100 kan? Berarti 100 dibagi 50. Nah, 100 bagi 50 dapatnya 2. Berarti 2% gitu ya. Masih sama caranya. Kita lagi lanjut. Nah, kalau pecahan campuran nih ada 1/3/4 mau dijadikan bentuk persen. Berarti caranya gimana? Jadi tinggal 3 ubah menjadi pecahan biasa. Gimana ya? 1 kali 4 tambah 3.
3 berapa 1 kali 4? 4 tambah 3, 7 ya. Berarti 7 per 4. Nah, caranya sampai situ. Jadi tinggal 74-nya dikali 100. Ya, 7 per 4 dikali 100%. Jangan lupa persennya. Karena ini mau jadikan persen ya. Berarti 7 kali 100, 700. Berarti 700 per 4%. Tinggal 700-nya dibagi 4. 700 dibagi 4. 7 dibagi 4. 4 kali berapa mendekati 7? Ya, kali 1 ya. Kali 1 dapat 4. Dikurangi 7 kurang 4, 3. Nolnya turun. Berarti 30. Terus 4 kali berapa yang mendekati 30? 4 kali, ya 7 ya. 7, 28. Berarti 30 kurang 28 dapat 2. Masih ada sisa 0 terakhir nih. Nolnya turun. Ya 20. 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 4, 20. Dikurangi jadinya 0. Udah habis ya. Udah habis semua. Berarti 175. Berarti jawabannya adalah 175%. Karena ini ada persennya ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau mengubah persen ke desimal dan sebaliknya ya. Persen ke desimal dan atau desimal ke persen. Berarti ini misalkan ada 42%. Kita mau jadikan desimal. Ingat ya, persen itu per 100. Berarti artinya tadi 2-nya ini kan nanti satuan ya. 4-nya ini puluhan. Nah, kalau mau jadikan desimal ya berarti 2-nya ini harus jadi per 100-an. Dan 4-nya ini nanti jadi per 10-an ya. Yang 2-nya jadi per 100-an, 4-nya jadi per 10-an. Karena persen kan, persennya ini hilang. Yang awalnya satuan ya jadinya per 100. Karena tanda persennya hilang ya. Mau nggak mau dia jadi per 100. Nah, kalau di sini ada per 100, ada per 10. Nah, berarti di sini harus ada satuannya karena desimal. Berarti karena ini nggak ada ya kita tambah 0. Nah, 0-nya jadi satuan. Berarti 0,42. Jadi 0,42% ya. Contoh lagi ini 8%. Ini di persennya ini 8 ini satuan. Tapi kalau kita mau jadikan desimal, 8-nya ini nanti harus jadi per 100. Karena di sini satuan. Nanti kalau dari persen ke desimal yang dari satuan kita jadikan per 100. Berarti karena dia sendirian per 100 ya kita tambah ya. Ini harus ada per 10-annya. Karena di sini nggak punya apa-apa ya kita kasih 0. Nah, juga kalau mau bentuk desimal kan minimal harus ada satuannya nih ya. Nah, berarti harus tambah lagi. Biar nanti bisa naruh komanya di sini. Nah, nolnya ini adalah satuannya. Berarti 0,08 kalau bentuk desimal. Jadi kalau 42% jadinya 0,42. 8% jadinya 0,08. Nanti yang kita lihat nih bentuk nih. Satuannya di mana? Yang satuan ini harus jadi per 100-an. Atau dua angka di belakang koma ya. Nih lihat 2 angka di belakang koma. Kalau dari persen ke desimal. Yang satuannya harus ada di 2 angka di belakang koma. 1, 2 nih. 1, 2. Satuannya harus 2 angka di belakang koma. Oke, lanjut ya. Coba lagi. Misalkan ini 105%. Satuannya berarti yang 5 ya. Nolnya puluhan, satunya 100-an. Ingat tadi satuannya harus nanti ada di 2 angka di belakang koma. Berarti 5, 0, 1 ya. 5-nya harus jadi per 100. Satuannya jadi per 100. Nolnya jadi per 10. Berarti satunya jadi satuan. Berarti komanya nanti di mana komanya? Ya di antara satuan dan per 10. Nah, sini ya. Berarti 1,05. Karena harus di 2 angka di belakang koma. 12 kan? 12,12 gitu ya. Gampang kok ini untuk mengubah persen ke desimal. Yang penting angka satuannya di persen itu harus 2 angka di belakang koma. Ini 1, 2. Oke, lanjut. 8,1%. Nah, kalau gini gimana? Yang mana satuannya? Tinggal gitu aja ya, dicari dulu. Ini satuan, yang ini per 10. Berarti satuannya ini nanti harus 2 angka di belakang koma. Seperti tadi. Dari 1, 8. Ini 8-nya harus satuannya harus jadi per 100 kan? Satuannya harus jadi per 100. Ini jadi per 100, mau nggak mau. Yang ini jadi per 1000 karena di belakangnya kan. Berarti harus nambah per 10 karena nggak ada apa-apa di sini ya, tambah 0.
Kita tambah lagi yang satuannya ya. Berarti komanya di sini. Karena harus dua angka di belakang koma. Satuannya ini harus ada dua angka di belakang koma. Jadinya 0,081. Gitu ya. Dari persen ke desimal. Gampang sekali. Nah, sekarang kalau desimal ke persen atau kebalikannya ya. Nah, desimal nih kita punya 0,27 jadi persen. Ya tinggal kebalikannya sebenarnya ya. Nah, kebalikannya gimana? Jadi yang dua angka di belakang koma atau yang perseratusan nanti jadi satuan. Nah, berarti jangan lupa tanda persennya nih. Yang dua angka di belakang koma, 1, 2. Ya ini nanti harus jadi satuan. Berarti jadi sini 7 ini jadi satuannya. Berarti kalau ini jadi satuan, duanya jadi puluhan. Berarti 27%. Jadi ini adalah 0,27 ya jadi 27%. Karena yang awalnya ini yang dua angka di belakang koma yang awalnya perseratusan ya harus dia jadi satuannya. Jadi 27%. Atau komanya ini mundur dua kali. 1, 2. Berarti di sini kan komanya ya sama aja nggak ada kan. Oke. Lanjut lagi ya. Misalkan 1,4. Ingat ya, yang kita mau jadikan satuan itu harus per seratusnya. Kalau 1,4 berarti 4 ini satuan. Yang ini per 10. Masih belum bisa ya, karena kita kalau mau mengubah desimal ke persen, kita harus punya yang per seratusan ini. Ya berarti kita buat lagi lah. Berarti 1,40 sama aja nih nilainya ya. Mau sama 000 sampai belakang pun masih sama aja. Berarti 1,40. Berarti sekarang kita punya satunya satuan, 4-nya per 10, 0-nya per 100. Nah, ini kan harus ada yang per 100-nya. Ini udah ada per 100-nya. Yang 0 ini nanti akan jadi satuan di persen. Ya, berarti ini 0 satuan, 40-an, satunya ratusan. Ya, berarti 140%. Atau komanya tuh harus mundur dua kali. Kan kalau baru sampai sini mundur sekali kan. Berarti mundur satu kali lagi. Karena nggak ada apa-apa, kita kasih 0. Kayak ini kan, mundur dua kali. 1, 2. Baik, komanya di sini kan. Makanya ada 0-nya. Jadi 140%. Tinggal dilihat. Pokoknya kalau dari desimal ke persen, yang perseratusannya harus jadi satuan. Kalau nggak ada perseratusannya, tambahin 0-nya. Biar dia jadi ada perseratusannya. Kalau tetap ketemu perseratusannya, ya perseratusannya ini jadi satuan. Berarti jadi 140%. Oke, contoh terakhir nih. Kalau 0,026 mau jadikan persen. Kita lihat nilai tempatnya lagi. Kan desimal tuh tetap hubungannya dengan nilai tempatnya. Berarti 2 ini per 100, 6-nya per 1000 kan. Ini per 10, 0-nya satuan ya. Ingat, yang mau jadi satuan adalah yang per 100. Berarti yang jadi satuannya adalah yang 2 ini ya. Bukan 6-nya ya, 2-nya. Berarti kalau kita punya ini nanti, yang ini satuannya nih. 2 ini satuan. 6 ini berarti per 10-an. Berarti gimana? Kasih koma ya. Di belakang satuan itu pasti per 10-an. Nah, berarti harus dikasih koma untuk menandakan kalau dia per 10-an. Kalau nggak dikasih koma kan jadi 26. Padahal yang 2-nya kan dimintanya satuan, bukan puluhan ya. Nggak boleh juga 0,26. Karena 2-nya kan di sini harus jadi satuan. Karena awalnya dia per seratusan. Atau komanya mundur dua kali ini. 1, 2. Berarti komanya di sini kan, di antaranya kan. Berarti 2,6. Sama ya. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.